Ya, halo semuanya. Ketemu lagi bareng KMJ Alfarisi di Semangat Belajar dan Terus Belajar. Nah, kali ini kita masih belajar di tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Sebelumnya, berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ketiga, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Jadi masyarakat Indonesia beragam dalam budaya suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari bersama-sama. Yuk kita baca teks terlebih dahulu. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu yang membuat, distribusi yang mengirimkan, dan konsumsi yang menggunakan. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama, ekonomi di bidang pertanian. Jadi wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari, curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Jadi, aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah, irigasi, dan sawah lebak. Sedangkan pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan atau perkebunan. Jadi jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Pasti berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat atau badan usaha kecil. Ya, berupa unggas, misalnya peternakan hewan kecil dan peternakan hewan besar. Apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Kalau yang unggas yaitu ayam, itik, burung angsa. Sedangkan hewan kecil seperti kelinci, kambing, dan domba. Kalau yang hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasilnya ada telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Nah, kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Akhirnya ini dimanfaatkan untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Nah, ini ya. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kalau tangkap berarti yang menangkap ikan di lautan, sedangkan budidaya yang membudidayakan baik itu di kolam maupun di waduk ataupun di tempat yang lain. Kemudian aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, ternyata dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena
Hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Nah, jadi sangat keren sekali ya ternyata Indonesia itu tanahnya subur dan hutannya sangat banyak. Nah, potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Jadi, aktivitas kehutanan juga memperhatikan pelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yang lain yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Sekarang tugasnya ya, dari teks keragaman ekonomi di Indonesia, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi yang pertama, pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Kemudian sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi NKRI. Dampaknya apa? Terjadi konflik, baik konflik ras maupun konflik antar suku, terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik. Nah, itu juga sikap yang kurang memahami keragaman. Semangat nasionalisme berlebihan itu sehingga menganggap rendah bangsa lain, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan, menghambat usaha pembangunan, kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, itu sikap-sikap yang tidak baik ya. Kemudian dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi banyak ya bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleransi, yaitu menghargai perbedaan dalam masyarakat, hidup berdampingan secara damai, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku. Kemudian sikap saling menghargai dan toleransi itu dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah. Tindakan apa saja itu yang harus kita hindari? Memaksakan kehendak kepada orang lain, acuh tak acuh, menonjolkan suku, agama, ras, golongan tertentu, mementingkan suku bangsa sendiri, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan, kemudian mencari keuntungan sendiri. Nah, itu sikap-sikap yang harus dihindari. Kemudian tugasnya, informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman, bahwa arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia yaitu walaupun kita melahirkan dengan perbedaan, namun dalam perbedaan tersebut harus kita jadikan sebagai tonggak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana sikapmu menghargai keragaman di Indonesia? Jadi hari ini kita belajar keragaman masyarakat Indonesia yang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Sikapnya menghargai dan menghargai keragaman suatu daerah. Mau mempelajari keragaman suatu daerah dan tidak mengejek keragaman daerah lain.
Sikapnya bagaimana yang dilakukan keluargamu terhadap keragaman di lingkungan sekitarmu? Sikapnya toleransi yang dilakukan keluargaku adalah menghormati tetangga yang berbeda agama, walaupun dia berbeda keyakinan, tetapi kita harus saling tolong-menolong dan menghargai satu sama lain pastinya. Nah, indahnya keragaman negeriku, aku cinta Indonesia, aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Nah, terima kasih ya adik-adik sekalian yang sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan boleh kok kalau di-share ke teman-teman supaya lebih bermanfaat. Dan akhirnya dadah.